Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah kelak anugerahkan pada kita husnul khatimah. Amin. 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 Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ta'lim pagi hari ini kembali kita akan membahas keseharian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merujuk kepada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi yang merangkum 400 hadis yang sahih dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan lebih mengenal baginda Nabi semakin besar mahabbah kita kepada baginda Nabi. Dan mudah-mudahan dengan lebih mengenal baginda Nabi semakin rindu kita kepada baginda Nabi. Dan ketika mahabbah kita semakin besar kepada baginda Nabi, maka mudah-mudahan ketaatan kita pun semakin meningkat. Setiap ibadah yang kita lakukan bukan lagi menjadi beban, tetapi karena mahabbah kepada baginda Nabi, setiap ibadah yang kita lakukan dengan penuh kenikmatan. Jamaah rahimakumullah, kita akan memasuki pembahasan satu bab yang bagi saya pribadi cukup berat untuk saya menjelaskannya, karena menceritakan tentang tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya mohon maaf, pada pertemuan yang lalu saya sudah berusaha untuk menahan, tetapi jamaah rahimakumullah, saya tidak sanggup menahannya, sehingga di bagian akhir ta'lim kita saya sudah tidak bisa lagi berkata-kata. Karena jamaah rahimakumullah, ketika membahas tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu luar biasa beratnya untuk saya menyampaikannya. Namun jamaah rahimakumullah, bab ini memang dicantumkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah untuk mengingatkan kepada kita bahwa seorang mukmin itu salah satu cirinya adalah menangis. Bukan karena hal-hal duniawi menangisnya, tetapi menangis karena teringat akan dosa-dosanya. Dan jamaah rahimakumullah, orang yang di hatinya ada kerinduan yang besar terhadap orang lain, maka ketika disebut nama orang itu, pasti air mata akan mengalir dari kedua pelupuk matanya. Dan jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang di mana mata kita mengalir air mata, menetes air mata, karena merindukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, hadis kita di dalam bab tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra alai. Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat yang suaranya bagus, namun posturnya unik. Karena Abdullah bin Mas'ud ini posturnya pendek dan
Untuk ukuran orang Arab, Abdullah bin Mas'ud ini memiliki ukuran betis yang sangat kecil. Tetapi jamaah rahimakumullah, Abdullah bin Mas'ud inilah sahabat yang sangat berani ketika orang-orang belum ada yang berani untuk membaca Al-Quran terang-terangan. Beliau justru ke tengah-tengah kota suci Makkah, mendekati Ka'bah dan membaca Al-Quran dengan lantang. Lalu kemudian akibatnya adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin di Quraisy kemudian mengeroyoknya. Sehingga kemudian beliau diselamatkan oleh para sahabat. Dan kemudian beliau mengatakan, kalau engkau berkehendak ya Rasulullah, saya akan baca lagi. Dan saya tidak peduli kalau saya dikeroyok lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inilah jamaah rahimakumullah, hati yang dipenuhi mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itu kunci dari kenikmatan ibadah, kunci dari ketaatan seseorang atau tidaknya kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah mahabbatun Nabi SAW, mencintai Rasulullah SAW. Jamaah rahimakumullah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah meriwayatkan, suatu hari baginda Nabi berkata kepadaku, "Iqra alayya, wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan kepadaku Al-Qur'an." Faqultu, lalu kemudian aku berkata, "Ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil." Ya Rasulullah, apakah aku membacakan untukmu padahal Quran ini diturunkan untukmu? Kemudian baginda Nabi menjawab, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku suka mendengar bacaan Quran dari orang lain. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, faqara'tu suratan nisa. Maka kemudian aku membaca surat An-Nisa. Tentunya jamaah rahimakumullah, ada perbedaan antara qiraah dengan tilawah. Qiraah dengan tilawah. Di sini kita lihat bacaannya adalah faqara'tu. Dalam riwayatnya faqara'tu, aku membaca. Jangan dibayangkan Abdullah bin Mas'ud memegang mushaf lalu beliau membaca. Karena qiraah itu adalah membaca, baik ada yang dibaca ataupun tidak. Jadi membaca di sini tidak harus ada bukunya di depannya, tidak harus ada tulisannya. Nah, ini yang membedakan antara qiraah dengan tilawah. Kalau tilawah ada yang dibaca di depannya, ada kertas, ada tulisan, ada mushaf, ada kitab, itu namanya tilawah. Sedangkan qiraah itu membaca tetapi bisa ada sesuatu yang dibaca di hadapannya, bisa juga tidak ada sama sekali. Nah, kita makanya kalau kita lihat di dalam ayat atau surat pertama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril di Ghar Hira, di Gua Hira, maka yang pertama diperintahkan itu adalah Iqra. Bayangkan sahabat-sahabat surga, jamaah Majlis Ta'lim Madinah Quran, di Gua Hira dalam keadaan gelap. Nabi disuruh membaca. Tetapi digunakan kata-kata Iqra, bacalah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dalam bahasa Arab, Iqra itu membaca baik dari hafalan ataupun dari tulisan. Di Gua Hira tidak ada apa-apa. Quran pun belum diturunkan, tetapi baginda Nabi disuruh membaca. Ini yang kemudian membedakan antara qiraah dengan tilawah. Jadi di Gua Hira yang gelap, tidak ada apa-apa, belum ada mushaf, belum ada yang dibaca Nabi, dan Nabi pun tidak bisa membaca. Perintahnya adalah Iqra, bacalah. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, faqara'tu surat An-Nisa. Aku membaca surat An-Nisa dari hafalan. Hatta balagtu wa ji'na bika ala haula'i syahida. Sampai kemudian aku sampai pada ayat yang artinya adalah, dan kelak kami akan menjadikanmu wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Sebagai saksi atas mereka. Ini adalah surat An-Nisa ayat 41. Jadi jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam tafsir Jalalain disebutkan di yaumil qiyamah akan menjadi saksi bagi para nabi bahwa para nabi dan rasul telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya masing-masing.
Ketika sampai pada ayat ini, perhatikan reaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kemudian berkata, "Fara'aitu ainai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahmilani." Kemudian aku melihat kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia kemudian tergenang dengan air mata, menetes dengan air mata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitu lembut hati Rasulullah sehingga beliau menetes air matanya ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Apakah kita sudah seperti itu? Jamaah rahimakumullah. Kalau belum, maka berusahalah untuk bisa menangis mendengar ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan. Karena ini merupakan tanda kelembutan dan kebersihan hati kita. Dan tentunya jamaah rahimakumullah, kuncinya adalah mengerti. Karena itu alhamdulillah di Majelis Ta'lim Madinah Quran, kita khusus mempelajari tafsir Al-Quranul Karim yang sudah sampai pada surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan dengan mempelajari tafsir, kita bisa lebih memahami apa kandungan di sebalik makna dan arti dari ayat-ayat suci tersebut. Sehingga mudah-mudahan ketika kita bisa mengerti makna dan kandungannya, maka mudah-mudahan mata kita pun bereaksi dengan bacaan Al-Quran yang sedang kita baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah diriwayatkan dari Abdullah bin Amru berkata, "In kasafatis syamsu yawman ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta lam yakad yarka', thumma raka'a falam yakad yarfa' ra'sahu, thumma rafa'a ra'sahu falam yakad an yasjud, thumma sajada falam yakad an yarfa' ra'sahu, thumma rafa'a ra'sahu falam yakad an yasjud, thumma sajada falam yakad an yarfa' ra'sahu. فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آية الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسف فافزعوا إلى ذكر الله Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Dalam hadis yang mulia ini lagi-lagi kita akan disuguhkan riwayat tentang betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyayangi kita. Karena itu jamaah rahimakumullah, kalau ada orang yang berhak untuk kita cintai, maka nomor satu adalah cinta kepada baginda Nabi. Kalau ada orang yang paling pantas kita cintai, maka orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, suatu hari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matahari terjadi gerhana. Maka kemudian Rasulullah pun mengajak para sahabatnya untuk salat. Kemudian beliau ruku dengan ruku yang lama. Lalu kemudian beliau mengangkat kepalanya. Lalu kemudian beliau bersujud. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah dalam sujud yang lama. Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya. Lalu kemudian beliau bersujud dengan sujud yang lama. Lalu kemudian beliau mengangkat kepalanya. Jamaah rahimakumullah. Pada saat itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis terseduh-seduh. Menangis terisak-isak. Apa yang beliau katakan? Wa yaqul, dan beliau berkata, Rabbi, alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim. Ya Allah, Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan menyiksa umatmu? Engkau tidak akan menyiksa umatku, sedangkan aku masih ada di antara mereka. Rabbi alam ta'idni an la tu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku engkau tidak akan mengazab mereka sedangkan mereka dalam keadaan beristighfar. Dan kami hari ini, saat ini beristighfar kepadamu.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian beliau salat 2 rakaat. Dan perhatikan jamaah rahimakumullah. Ketika terjadi gerhana matahari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap itu fenomena alam biasa. Karena itu jamaah rahimakumullah berbeda dengan orang-orang yang menganggap diri mereka pintar, dengan orang-orang yang menganggap diri mereka akademis, dengan orang-orang yang menganggap diri mereka pandai. Mereka mengatakan bahwa gerhana itu fenomena alam dan sudah setelah itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di mana ilmu mereka dibandingkan ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena itu bagi kita orang yang beriman, tidak salah kalau kita mengetahui bahwa gerhana matahari itu adalah proses adanya bayangan benda-benda di langit satu sama lain. Tidak salah. Tetapi jamaah rahimakumullah, itu adalah informasi. Yang penting buat kita bukan itu. Yang penting buat kita adalah mencontoh baginda Nabi. Jamaah rahimakumullah, bayangkan ketika terjadi gerhana matahari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dengan begitu lama, rukuk dengan begitu lama. Dan ternyata jamaah rahimakumullah, yang ditakutkan oleh baginda Nabi dalam sujud beliau yang lama, dalam rukuk beliau yang lama, bukan diri beliau sendiri, tetapi yang beliau khawatirkan adalah kita umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkhawatirkan kita. Sampai-sampai beliau berkata, Rabbi alam ta'idni an la tu'adzibahum wa ana fihi. Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepadaku, kata beliau, jangan kau azab umatku, sedangkan aku masih ada di antara mereka. Khawatir terhadap umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak khawatir dengan diri beliau sendiri. Beliau khawatir terhadap kita. Bahkan pada saat matahari mengalami gerhana, beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana fihim, dan aku ada di antara mereka. Ini tentunya untuk para sahabat. Dan jamaah rahimakumullah, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin. Kemudian beliau berkata, Rabbi alam ta'idni an la tu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepadaku, engkau tidak akan mengazab mereka, sedangkan mereka beristighfar kepadamu. Doa ini untuk kita, jamaah rahimakumullah. Bagian pertama untuk sahabat, karena Rasulullah ada bersama mereka. Saat ini Rasulullah tidak ada bersama kita, tetapi Rasulullah tetap mendoakan kita. Alam ta'idni Rabbi an la tu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku, engkau tidak akan mengazab umatku, sedangkan mereka beristighfar. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, betapa besar perhatian dan cintamu kepada kami. Karena itu ya Allah, ampuni kami. Cinta baginda Nabi yang begitu besar kepada kami, perhatian beliau yang begitu besar kepada kami, sering kami balas dengan cinta yang masih sangat kurang, dengan perhatian yang jauh dari sempurna, sehingga kami banyak meninggalkan sunnah-sunnah Nabi-Mu, sehingga kami banyak meremehkan apa yang biasa dilakukan oleh Rasul-Mu, padahal begitu besar kecintaan Rasulullah kepada kita. Jamaah rahimakumullah, wa nahnu nastaghfiruka, dan kami hari ini, kata baginda Nabi, memohon ampun kepadamu. Falamma shalla rak'ataini, kemudian setelah itu injalatis syamsu, maka gerhana pun selesai, matahari kembali normal. Faqama fahamidallaha ta'ala, maka kemudian Rasulullah pun berdiri dan beliau mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa athna alaihi, memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau pun berkhutbah di depan para sahabat waktu itu. Beliau berkata, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani li mauti ahadin. Matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena matinya seseorang.
Karena ada anggapan jamaah rahimakumullah, salah satu putra baginda Nabi meninggal lalu kemudian terjadi gerhana, maka orang-orang mengatakan matahari itu mengalami gerhana karena kematian putra baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini langsung ditepis oleh baginda Nabi bahwa matahari dan rembulan tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang. Wala li hayati, dan bukan juga karena kelahiran seseorang. Fa idzan kasafa fafza'u ila dzikrillah. Dan ketika keduanya mengalami gerhana, maka kata baginda Nabi, bersegeralah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, kalaulah baginda Nabi masih hidup di antara kita saat ini, maka pastilah kita termasuk orang yang ingin agar bisa mencium tangan beliau yang mulia, atau memandang wajah beliau yang mulia, atau bahkan memeluk tubuh beliau yang mulia, dengan harapan bersentuhannya kulit kita dengan kulit baginda Nabi membuat kita diharamkan oleh Allah dari sentuhan api neraka. Tetapi Rasulullah tidak lagi bersama kita. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW tahu itu, bahwa akan ada pecinta-pecintanya yang tidak bisa berjumpa dengannya dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu beliau berpesan kepada para pecinta Rasulullah SAW. Beliau berpesan kepada para perindu Rasulullah SAW. Meskipun beliau tidak ada bersama mereka, tetapi ada pewaris-pewaris beliau yang akan terus mendampingi mereka, yaitu para ulama. Karena itu jamaah rahimakumullah, cintailah para ulama, cintailah para guru. Karena dengan mencintai ulama dan mencintai guru-guru mulia kita, maka mudah-mudahan kelak di yaumil akhir Allah akan pertemukan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutup aib kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, yang sakit berikan kesembuhan. Wala dainan illa qadaitah. Yang masih berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya Rabbal alamin. Yang memiliki rencana ya Allah, mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan pada kami pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami. Jadikan mereka semua ya Allah penyejuk mata kami, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Jazakumullah khairan katsiran Ustazah. Barakallahu fiik.